إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du, kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat beserta salam senantiasa kita kirimkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa dengan dakwah beliau kita semua berada di dalam kebaikan. Kemudian saya senantiasa pesankan kepada para hadirin sekalian untuk senantiasa menjaga dan mempertahankan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta berupaya untuk meningkatkannya. Sesungguhnya sebaik-baik bekal seorang hamba dalam kehidupan di dunia ini adalah at-taqwa. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Ambillah oleh kalian dalam kehidupan di dunia ini bekal untuk kehidupan akhirat, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bulan Sya'ban, hukum-hukum dan keutamaannya. Inilah tema khutbah yang insya-Allah akan kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala telah memberikan begitu banyak karunia kepada hamba-hambanya yang beriman, berupa musim-musim ketaatan, musim taat, musim-musim ketaatan untuk melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan baik, untuk melakukan berbagai macam amal-amal soleh. Tidaklah habis suatu musim kecuali datang musim ketaatan yang lain. Dan itulah yang selalu kita rasakan sepanjang kehidupan kita ini. Allah Azza wa Jalla memberikan begitu banyak karunia kepada kita. Untuk apa? Supaya kita semua memanfaatkan musim-musim tersebut dengan berbagai macam rangkaian amal-amal soleh, dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya kita semua bersegera untuk memanfaatkan waktu-waktu tersebut, musim-musim tersebut untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya adalah seluas langit dan bumi yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah Azza wa Jalla telah memberikan musim-musim ketaatan kepada kita, maka hendaklah kita semua mempergunakannya sebaik-baiknya untuk mengerjakan berbagai macam ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita hendaknya menjadi hamba-hamba yang bersemangat untuk melakukan amal-amal ibadah tersebut, dan janganlah kita menjadi hamba-hamba yang menunda-nunda untuk memanfaatkan waktu-waktu tersebut. Karena jika Allah Azza wa Jalla telah memanggil hambanya untuk memanfaatkan suatu musim beribadah, lalu hamba-hamba tersebut menunda-nundanya hingga habis musim-musim tersebut, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan kekuatan dalam hati hamba tersebut untuk melaksanakan ibadah yang Allah Azza wa Jalla serukan untuk dikerjakan pada musim-musim tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasuli iza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, kabulkanlah oleh kalian perintah Allah, undangan Allah dan undangan Rasulnya apabila dia mengundang kalian untuk melakukan suatu ibadah yang menjadi sebab kehidupan kalian di akhirat nanti. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Apabila seorang hamba dipanggil, diseru, diajak oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan suatu ketaatan, namun dia tidak melakukannya, maka di antara dampaknya adalah bahwa Allah Azza wa Jalla menghalangi antara hati hamba tersebut dengan ibadah, sehingga tidak ada keinginan dalam hatinya lagi untuk mengerjakan ibadah yang Allah Azza wa Jalla serukan untuk dikerjakan. Kata Allah, "Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi." Ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah menghalangi
antara hati seorang hamba dengan hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan sesungguhnya kalian akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara musim-musim ketaatan yang sekarang sedang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita adalah Syahrul Sya'ban, adalah bulan Sya'ban. Ini adalah di antara musim-musim kebaikan yang hendaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Di bulan Sya'ban yang mulia ini, amal-amal soleh orang-orang akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan pada bulan Sya'ban ini juga banyak orang-orang yang melalaikan untuk mengerjakan berbagai macam ibadah, karena bulan Sya'ban tersebut berada di antara 2 bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ketika manusia banyak melalaikan ibadah pada bulan Sya'ban ini, maka pahala yang akan diperoleh oleh seorang hamba yang melakukan ibadah di dalamnya akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Usamah ibnu Zaid bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asy-syuhur ma tasumu fi Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa sebagaimana engkau banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Kata Rasulullah SAW, qala zak, benar seperti itu. Zaka syahrun yaghfulun nasu anhu. Itu adalah bulan banyak manusia yang lalai untuk mengerjakan ibadah pada bulan tersebut. Baina Rajab wa Sya'ban, yaitu bulan yang terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Baina Rajab wa Ramadan, bulan yang terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan dia merupakan bulan di mana amal-amal manusia dalam setahun diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Wa uhibbu an turfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku suka ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita 2 sebab kenapa beliau mengerjakan puasa pada bulan Sya'ban. Yang pertama, zaka syahrun yaghfulun nasu anhu. Dia merupakan bulan di mana banyak manusia yang lalai mengerjakan ibadah pada bulan tersebut. Karena sebelum bulan Sya'ban ada bulan Rajab, di mana sebagian besar kita bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah pada bulan tersebut. Dan setelah bulan Sya'ban ada bulan Ramadan, kita akan bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah pada 2 bulan tersebut. Lalu di bulan Sya'ban ini banyak yang lalai. Maka Rasulullah SAW mendorong kita semua untuk memperbanyak ibadah sunnah pada bulan Sya'ban ini. Kemudian sebab yang lain yang menjadi sebab Rasulullah SAW banyak mengerjakan ibadah sunnah, terutama puasa pada bulan Sya'ban ini. Kata beliau, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dia merupakan bulan diangkatnya amal manusia kepada Rabbul Alamin. Amal manusia disetorkan oleh malaikat kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang disetorkan pada setiap hari, ya, dan ada yang disetorkan pada setiap minggu, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis. Dan ada amal manusia yang disetorkan kepada Allah Azza wa Jalla dalam setahun, yaitu pada bulan Sya'ban. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban adalah beliau memperbanyak puasa. Beliau memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban ini. Lebih banyak daripada puasa-puasa beliau daripada bulan-bulan yang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada mengerjakan puasa sempurna 1 bulan penuh kecuali hanya pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan hukum mengerjakan puasa adalah wajib. Adapun bulan-bulan yang lain, Rasulullah SAW tidak mengisinya dengan secara penuh dengan puasa kecuali hanya bulan Sya'ban, di mana beliau mengerjakan puasa-puasa sunnah pada bulan Ramadan pada bulan Sya'ban tersebut dengan sepenuhnya. Rasulullah SAW diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anhu, karena Rasulullah SAW yasumu hatta naqula la yuftir. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW beliau berpuasa hingga kami menganggap bahawa beliau tidak berbuka. Wa yuftiru hatta naqula la yasum. Dan beliau berbuka, yakni tidak berpuasa, hingga kami menganggap beliau tidak berpuasa. Wa ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat illa Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu taala selanjutnya, bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali hanya di bulan Ramadan. Wa ma raaitu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa, ya, pada kebanyakan bulan atau pada sebagian besar bulan kecuali pada bulan Sya'ban. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa di bulan lain selain bulan Sya'ban, Rasulullah SAW terkadang berpuasa dan terkadang beliau tidak berpuasa.
dan beliau berpuasa secara penuh 1 bulan lengkap hanya pada bulan Ramadan, karena dia merupakan puasa yang wajib dikerjakan pada bulan tersebut. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban, maka beliau mempuasakan bulan Sya'ban tersebut. Hampir seluruh bulan hari-hari di bulan Sya'ban itu beliau puasakan, atau sebagian besar dari bulan Sya'ban tersebut beliau puasakan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, Al-Allamah Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau menyebutkan bahawa puasa bulan Sya'ban ini digabungkan dari segi keutamaannya dengan bulan Ramadan. Digabungkan dari segi kedudukannya dan juga dari segi manzilahnya dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena ibarat kata beliau seperti salat-salat sunnah, salat-salat rawatib yang mengiringi salat wajib, sebelum dan setelah salat wajib. Dia berfungsi sebagai penyempurna, sebagai takmilah bagi salat wajib yang dikerjakan oleh seorang hamba. Dalam solat wajib yang kita kerjakan, kita mungkin meyakini ataupun merasa bahawa solat wajib tersebut ada kekurangan di dalamnya. Dan penyempurnanya adalah solat-solat sunnah, terutama solat rawatib yang mengiringi ataupun yang dikerjakan setelah solat wajib. Demikian pula dengan bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan seorang hamba melakukan ibadah puasa. Tapi mungkin kita semua merasakan bahawa ibadah puasa kita di bulan Ramadan tersebut tidak ada yang sempurna. Mesti ada kekurangan di sana sini. Mesti ada hal-hal yang kita lakukan yang akan mengurangi ibadah puasa Ramadan tersebut. Maka apa penyempurnanya? Maka penyempurnanya itu adalah melaksanakan di antaranya puasa di bulan Sya'ban, yaitu bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Apa penyempurna yang lain? Yaitu puasa di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Dia ibarat salat-salat sunnah yang akan menyempurnakan salat-salat wajib. Demikian dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebagian ulama bahkan mereka merajihkan bahawa puasa di bulan Sya'ban lebih besar keutamaannya daripada berpuasa pada bulan Muharram. Karena puasa pada bulan Muharram jauh jaraknya dengan puasa bulan Ramadan. Sedangkan puasa pada bulan Ramadan kita sama-sama mengetahui keutamaannya. Oleh sebab itu kaum muslimin dirahmati oleh Allah SWT, kita semua mesti menumbuhkan gairah dan semangat dalam hati kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan ini. Dan ada hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan berpuasa pada bulan Ramadan. Yang pertama, bahawa Rasulullah SAW beliau melarang kita untuk mengawali puasa Ramadan dengan berpuasa pada hari yang disebut dengan Yaumus Syak, yaitu mendahului puasa Ramadan dengan sehari atau 2 hari sebelum puasa Ramadan. Beliau bersabda, la taqaddamu ramadana bi saumi yaumin wala yaumaini illa an yuwafiqa zalika sauman kana yasumuhu ahadukum. Kata beliau, janganlah kalian mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali ada seseorang di antara kalian yang memang dia sudah terbiasa berpuasa pada bulan Sya'ban, kemudian hari akhir Ramadan bertepatan dengan hari puasa yang telah biasa dia lakukan, maka hal tersebut tidak mengapa untuk dia lakukan. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah SWT, puasa Ramadan, kita semua mengetahui bahawa masuknya puasa Ramadan dengan sesuatu yang sangat jelas, yaitu ru'yatul hilal atau istikmal, dengan melihat bulan pada malam 30 bulan Sya'ban, ataupun dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka seseorang tidak boleh dalam keraguan ketika mengawali puasa Ramadan tersebut. Jika dia berpuasa pada hari 30 bulan Sya'ban dengan dasar keraguan jangan-jangan itu Ramadan, maka itulah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena puasa tersebut harus diawali dengan sesuatu yang jelas, yaitu ru'yatul hilal ataupun ikmalu Sya'ban salasina yauman, menyempurnakan bulan Sya'ban pada 30 hari. Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, man samal yawma allazi syakka fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang dia ragu apakah itu Ramadan atau belum, maka dia telah mendurhakai Abul Qasim, yaitu Rasulullah SAW. Tetapi bagi orang yang mempunyai uzur untuk berpuasa pada hari ke-30 bulan Sya'ban, maka dia tetap boleh melaksanakannya. Seperti orang yang mempunyai qada Ramadan yang belum selesai dia lakukan, dan bulan Sya'ban telah masuk hari ke-30, tidak ada lagi waktu setelah itu untuk mengqadanya, maka dalam keadaan seperti itu dia tetap boleh untuk mengqada Ramadannya meskipun Sya'ban sudah 30 hari. Demikian pula orang yang mempunyai nazar untuk berpuasa. Dia mempunyai nazar untuk berpuasa dan bulan Sya'ban sudah 30 hari, maka dia tetap dibolehkan untuk melakukan
nazar atau qada nazar tersebut. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat generasi-generasi terdahulu dari kita ini, mereka adalah orang-orang yang begitu semangat dalam mengerjakan ibadah. Mereka tidak mencukupkan dengan ibadah-ibadah yang wajib. Mereka mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib dan perhatian mereka terhadap ibadah yang wajib itu luar biasa. Mereka sangat memperhatikan segala yang terkait dengan ibadah wajib tersebut. Tetapi di samping perhatian mereka yang begitu besar terhadap ibadah-ibadah yang wajib, mereka juga memperhatikan ibadah-ibadah yang sunnah. Mereka juga memberikan perhatian yang sangat besar kepada ibadah-ibadah yang sunnah. Baik itu mengerjakan solat, baik itu puasa, baik itu sedekah, baik itu it'amut ta'am, memberikan makanan ataupun yang lainnya. Begitu pula dengan syahrul Sya'ban, bulan Sya'ban. Mereka memberikan perhatian yang begitu besar dengan bulan Sya'ban ini. Mereka mempuasakan bulan Sya'ban ini dengan melakukan berbagai macam puasa-puasa sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Seperti puasa pada hari Senin, puasa pada hari Kamis, puasa pada Al-Ayyamul Bid, hari-hari terang tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Dan juga bahkan kalau bisa mereka mengerjakan Siyamu Daud. Kemudian mereka juga memperbanyak tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Sehingga mereka mengatakan bahawa syahrul Sya'ban syahrul Qurra, bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulannya para Qurra. Qurra itu dalam bahasa Arab bukan hanya sebatas orang yang pandai membaca Al-Quran, tapi orang yang mereka pandai membaca Al-Quran, paham akan isi Al-Quran, mengerti tafsirnya. Itulah yang disebut dengan Al-Qurra pada istilah yang berkembang pada generasi terdahulu. Mereka mengatakan bahawa bulan Sya'ban ini adalah bulan Qurra, bulan para pembaca Al-Quran. Sebagaimana diriwayatkan dari Salamah bin Kuhail, dia mengatakan kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul Qurra. Dikatakan bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulannya para pembaca Al-Quranul Karim. Jadi kita dianjurkan untuk memulai suatu aktivitas yang sangat besar pahalanya dalam kehidupan kita, yaitu tilawatul Quran, mulai membaca Al-Quran. Barangkali di antara kita hari terakhirnya membaca Al-Quran adalah pada hari terakhir Ramadan tahun lalu. Maka sekarang sebelum masuk bulan Ramadan, dilatih untuk membaca Al-Quranul Karim. Kemudian Habib Ibn Abi Thabit rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya apabila telah masuk bulan Sya'ban, beliau mengatakan haza syahrul Qurra, ini adalah bulan pembaca Al-Quranul Karim. Kemudian Amr bin Qais Al-Mulai, beliau ketika masuk bulan Sya'ban, maka beliau aghlaqa hanutahu wa tafarraga liqiraatil Quran. Beliau menyediakan waktu untuk menutup tokonya, lalu beliau memfokuskan waktu yang lain untuk membaca Al-Quranul Karim. Inilah kebiasaan yang berkembang di generasi-generasi terdahulu. Mereka berpuasa pada bulan Sya'ban dan mereka melatih diri kembali untuk banyak membaca Al-Quran sebagai persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Kenapa kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban? Kenapa kita dianjurkan untuk memperbanyak tilawatul Quran pada bulan Sya'ban? Dia merupakan sebagai tarwidun nafsi, sebagai latihan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Orang-orang yang tidak biasa berpuasa pada bulan-bulan lain sebelum bulan Ramadan, maka ketika Ramadan masuk, dia akan merasakan keletihan yang sangat. Dia akan merasakan rasa capek, rasa haus yang sangat. Berbeda halnya dengan orang-orang yang telah terlatih berpuasa sebelumnya, terutama di bulan Sya'ban. Dia akan merasakan sesuatu yang biasa ketika masuk bulan Ramadan. Begitu juga dengan tilawatul Al-Quran. Membaca Al-Quran itu sangat mudah, tetapi ketika orang tidak membiasakan dirinya untuk tilawatul Quran, maka membaca Al-Quran pun akan terasa berat bagi dirinya. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, kesempatan yang mahal ini yang datang kepada kita dari Allah Azza wa Jalla, hendaknya kita manfaatkan dengan melakukan amal-amal saleh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk kita kerjakan pada bulan Sya'ban ini. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua agar kita tidak menjadi orang-orang yang taswif, orang-orang yang menunda-nunda amal soleh, orang-orang yang suka melupakan waktu-waktu yang mulia untuk mengerjakan amal soleh. Begitu banyak waktu-waktu yang mulia yang datang kepada kita. Jangan ditunda-tunda untuk melakukan amal soleh pada waktu-waktu tersebut. Karena seorang hamba ketika waktunya telah berlalu dari hadapannya, maka waktu tersebut tidak akan kembali. Sehingga dikatakan bahwa tadyi'ul waqti asyaddu minal mauti, bahwasanya menyia-nyiakan waktu, terutama waktu-waktu yang mulia,
itu lebih berbahaya bagi seorang hamba daripada kematian. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, bahawa jika seorang hamba pada Ramadan tahun lalu ada puasa yang belum sempat dia ganti sampai hari ini, mungkin karena suatu uzur, apakah itu safar, apakah itu penyakit, apakah itu wiladah, melahirkan dan sebagainya, dari berbagai macam uzur syar'i, maka inilah kesempatan bagi mereka untuk mengganti puasa tersebut yang mereka tinggalkan pada tahun yang lalu. Jangan sampai seseorang pura-pura lupa. Jangan sampai seorang menunda-nunda untuk mengganti puasanya tahun lalu. Sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Ma kuntu aqdi ma yakunu alayya min Ramadan illa fi Sya'ban." Aku tidak sanggup untuk mengganti puasa Ramadan yang aku tinggalkan pada tahun lalu kecuali pada bulan Sya'ban. Hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sibuk mengurusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka puasa Ramadannya yang dia tinggalkan tahun lalu karena sebab haid, beliau tidak bisa menggantinya kecuali pada bulan Sya'ban tahun berikutnya. Maka jika ada di antara kita yang memiliki hutang puasa tahun lalu, maka inilah kesempatan untuk menggantinya. Jangan sampai mereka meninggalkannya. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan, wa yu'khazu min hirsiha ala zalika fi Sya'bana annahu la yajuzu ta'khirul qada hatta yadkhula Ramadhanu akhar. Dari semangatnya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha untuk mengqadha puasa Ramadan tahun lalu di bulan Sya'ban, itu bisa diambil suatu kesimpulan bahwasanya tidak boleh menunda-nunda qadha Ramadan sampai datang Ramadan yang lain. Dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya umur kita ini tidaklah lama. Detik-detik yang kita lewati semuanya sangat berharga. Dan setiap detik yang kita lewati, itu artinya kita mendekatkan diri kita kepada ajal yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, setiap hari yang kita lewati, itu artinya satu hari dari kehidupan kita yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla berkurang. Coba kita lihat, Ramadan tahun lalu, seolah-olah baru kemarin, tapi akan datang Ramadan yang berikutnya. Hari-hari berlalu dengan sangat cepat. Ini menunjukkan dan mengisyaratkan kepada kita semua bahawa kehidupan kita di dunia ini tidak lama. Kehidupan kita di dunia ini sebentar. Oleh sebab itu, kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah hendaknya dipergunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai seorang hamba sibuk dengan al-mulhiyat, dengan hal-hal yang melalaikannya dari dunia ini. Umur kita tidak lama. Para ulama mengatakan bahwa kehidupan kita, umur kita yang Allah berikan kepada kita ini, itu ibarat sepetak sawah. Ibarat sepetak sawah. Umur yang Allah berikan kepada kita ibarat sepetak sawah. Kalau di sawah tersebut, di kebun tersebut, kita tanami tanaman-tanaman yang bermanfaat bagi kita, maka nanti kita akan memanen hasil yang memuaskan kita. Hasil yang membuat kita bangga dengan hasilnya. Apa hasilnya? Dari umur kehidupan kita ini, hasilnya adalah ganjaran di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau sawah tersebut sama-sama diberikan oleh Allah kepada kita, tapi kita tidak manfaatkan atau ditanami dengan tanaman-tanaman yang tidak bermanfaat, maka yang akan menyesal adalah kita semua di akhirat kelak. Oleh sebab itu, pergunakan setiap detik yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita dengan berbagai macam ibadah yang sanggup untuk kita kerjakan. Kerjakan ibadah-ibadah yang wajib, kemudian tambah ibadah-ibadah yang wajib tersebut dengan ibadah-ibadah yang sunnah, supaya kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.